Halo semuanya, di video kali ini saya akan melanjutkan aplikasi Simple Note atau note sederhana yang sudah kita buat sebelumnya atau sudah saya buatkan juga di video sebelumnya ya. Nah, di video kali ini saya akan melanjutkan Simple Note tersebut dengan memanfaatkan share preference. Jadi nanti di dalam aplikasi itu saya akan tambahkan button dan juga tambahkan activity. Ya, button yang saya tambahkan untuk menyimpan data atau menyimpan daftar note ke dalam share preference. Sedangkan activity barunya akan saya gunakan untuk menampilkan data-data note yang terhapus. Jadi saya mempunyai dua share preference di sini. Share preference untuk menyimpan datanya, ya, data secara keseluruhan, dan juga data-data yang sudah terhapus atau yang kita hapus gitu ya. Karena di note yang sebelumnya sudah ada fasilitas untuk menghapus. Nah, sebelum saya lanjutkan, mungkin saya review dulu sedikit untuk simple note yang kita sudah buat sebelumnya. Jadi ini adalah project yang lama atau yang sudah kita coba ya. Tampilannya seperti ini, jadi kita akan memasukkan judul dan isi note. Di sini kita bisa inputkan, jadi misalnya judulnya adalah judul note 1. Isinya adalah meeting klien, misalnya seperti itu ya. Nah, lalu saya tambah note. Nah, di sini sudah bisa tampil dan bisa kita delete juga ya di sini. Nah, sekarang saya akan menambahkan di dalam activity main.xml-nya. Saya ubah ke code dulu. Nah, saya akan tambahkan ya, tambahkan 2 buah button di bagian bawah supaya ada jaraknya. Jadi di sini saya punya edit text, saya punya button, lalu saya punya recycle view. Nah, di bawahnya saya akan tambahkan linear layout. Linear layout, width-nya match parent, head-nya web content ya. Nah, lalu saya akan tutup dulu karena saya tetap akan menggunakan orientation-nya horizontal ya. Jadi saya nggak perlu merubah. Saya akan buat button-nya. Width-nya match parent, sini web content. Nah, lalu saya kasih ID-nya dulu. ID button simpan. Oke, button simpan ya. Nah, terus saya kasih margin N, jadi supaya ada jaraknya dengan button yang berikutnya. Saya kasih di sini 4 dp. Oke, lalu saya buat satu button lagi baru. Di sini juga match parent. Di sini web content. ID-nya saya tambahkan ID button daftar. Oke, lalu post text-nya ya. Saya kasih teks dulu. Misalnya kita kasih lihat daftar. Jadi nanti pada waktu kita lihat daftar, dia akan pindah ke halaman hapus. Lalu di halaman hapus kita akan tampilkan share preference hapusnya. Nah, ini juga saya tambahkan teks. Teksnya dia simpan data misalnya. Nah, lalu di sini saya tambahkan margin start juga supaya jaraknya tidak berdempetan. Oke, ya kita lihat. Oke, di sini kan masih full ya. Jadi share preference-nya memenuhi layar. Kita lihat dulu. Di sini kita gunakan linear layout. Jadi saya akan menambahkan di sini width sum. Width sum misalnya kita kasih nilai 10.
Di sini saya kasih width-nya 0 ya, jadi dia biar besarnya sesuai dengan head-nya sendiri. Jadi kalau head-nya web content ya dia besarnya akan sesuai dengan hurufnya. Di sini juga 0, buttonnya juga saya kasih 0 ya. Yang besar saya kasih di recycle. Jadi width-nya di sini saya kasih 10. Lalu di linear layout ini saya kasih width-nya 0. Oke, seperti ini. Ini oke, ini nggak dikasih sebenarnya, dia sudah default ya. Ini saya kasih juga width sum. Width sum-nya dia 2. Kenapa? Supaya besaran button yang di bawahnya ini bisa sama ya, bisa rata. Jadi di sini saya kasih width-nya 1. Di bagian sini saya juga kasih width-nya 1. Nah, kalau kalian mau mencoba, kalian bisa jalankan dulu aplikasinya supaya kita tahu ya apakah layout kita ini sudah benar atau belum. Nah, dia sudah tampil ya. Di sini sudah sesuai dengan yang saya harapkan. Jadi button simpan dan button lihat ini ada di bagian bawah. Nah, lalu berikutnya saya akan tambahkan satu activity dulu. Jadi saya klik kanan, saya new activity, saya akan tambahkan empty activity. Lalu activity name-nya saya beri nama daftar hapus. Ya, layout name-nya biarkan, package name-nya oke gitu ya. Lalu kita finish. Oke. Nah, dia masih sync proses, jadi kita tunggu dulu ya. Sambil dia sync, nah untuk menggunakan share preference ini ya, kan saya akan menyimpan dalam bentuk array list. Jadi array list itu harus saya rubah dulu ke dalam bentuk JSON ya, supaya dia bisa termasuk string, karena kalau saya langsung masukkan array list ke dalam share preference itu nggak bisa. Jadi memang ada objek gitu ya, tapi saya di sini nggak akan gunakan itu, tapi saya akan gunakan JSON. Jadi nanti data itu saya convert ke JSON, lalu saya masukkan dalam bentuk JSON itu, jadi dikenali oleh share preference-nya sebagai string. Nah, nanti pada saat saya ambil, ya, saya akan decode kembali dari JSON-nya itu menjadi sebuah array list. Nah, untuk itu saya perlu menambahkan dependensi di sini. Jadi saya akan tambahkan, saya gunakan JSON ya, implementation, lalu saya akan gunakan code.json. Nah, ini pada saat kalian tambahkan, kalian bisa cek dulu ya, apakah ada versi terbaru dari JSON-nya itu. Nah, ini saya gunakan yang 2.8.5. Nah, kalau sudah, kita seperti biasa, kita harus lakukan sync. Oke, dia sudah selesai ya. Dia sudah selesai sync-nya. Jadi kita bisa lanjutkan. Mungkin yang pertama, kita masuk dulu ke main activity. Kita berikan ini ya, kita jalankan dulu untuk button simpan. Button simpan. Jadi saya buat dulu di sini button simpannya. Jadi button simpan. Saya buat find view by ID, lalu button button simpan dan button daftar. Find view by ID, button daftar. Nah, nanti kita tinggal buat set on click listener-nya. Oke,
Ya, saya tambahkan dulu untuk yang simpan, untuk set on click listener. Nah, di sini saya butuh sebuah variabel tambahan ya untuk share preference-nya. Jadi saya buatkan aja misalnya di sini ya, share preference saya jadikan variabel global aja. Jadi misalnya lead init sp share preference. Lalu di dalamnya kita boleh letakkan dimanapun ya, boleh letakkan di sini, boleh letakkan di bawahnya button daftar seperti ini, itu juga boleh. Asal kita inisialisasi sebelum kita menggunakan seperti itu. Jadi misalnya saya gunakan sp set get share preference, lalu saya kasih nama nodes sp, ya, lalu modenya adalah private, mode private. Nah, seperti ini. Lalu kita buat ya, pada saat button simpan apa yang akan terjadi di situ. Jadi yang pasti pada waktu button itu simpan berarti saya akan ambil seluruh data node-nya. Nah, seluruh data node itu berarti ada di kalau kita lihat di sini ya, ada di AR node. Berarti yang akan kita rubah ke dalam bentuk JSON itu adalah AR node-nya. Jadi kita bisa file JSON. Saya buat JSON-nya dulu, lalu saya masukkan ke dalam variabel JSON ya. Sebentar. Nah, saya import dulu, terus saya to JSON. To JSON yang saya rubah ke dalam JSON adalah AR node. Seperti ini. Lalu saya buat untuk editornya dari SP-nya. Jadi saya bikin editor sp.edit. Jadi kalau kita mau menambahkan gitu ya, atau kita mau merubah isinya, kita harus lakukan edit dulu. Jadi kita harus membuka dulu dengan mode edit. Nah, lalu kita tinggal editor .put string. Jadi bukan lagi array list gitu ya, tapi karena bentuknya sudah menjadi JSON, maka kita bisa akui sebagai string. Nah, key-nya apa di sini? Saya akan masukkan dengan data node. Lalu kita masukkan JSON-nya. Lalu jangan lupa kita harus lakukan apply. Seperti ini. Oke. Lalu kalau misalnya kita mau mencoba langsung ya, kita bisa masukkan aja di sini sp. Ini saya import dulu sp, sp.getString. Jadi sp itu kan sudah saya masukkan ya, sudah saya apply, lalu saya akan ambil nih, benar nggak sih data yang saya masukkan ke data nodes itu sudah benar. Nah, saya akan masukkan seperti ini. Titik to string. Oke, kita coba dulu ya untuk data untuk simpannya. Jadi kita jalankan lagi. Nah, misalnya saya masukkan lagi ya. Ini tadi kan saya nggak punya share preference ya. Jadi misalnya judul node, atau saya kasih node 1, isinya adalah isi node 1. Nah, saya tambah node, lalu saya akan lakukan simpan data. Nggak terjadi apa-apa, iya gitu ya, karena pada saat button simpan ini saya klik, hanya ini yang dilakukan. Jadi dia tidak merubah recycle view-nya, dia tidak merubah yang lain. Ya, tinggal kita lihat di loket-nya aja. Saya gunakan SP ya. Nah, saya gunakan SP. Itu debug ya. Jadi saya keluarkan debug aja.
Oke, belum kelihatan. Saya tambahkan satu lagi aja ya, node 2. Terus saya isi dengan node 2. Ini saya posisikan di paling terakhir, lalu saya tambah node, ya, lalu saya simpan. Oh, sorry ya, ini nggak terjadi apa-apa karena di sini button simpannya itu pada saat button tambah. Jadi di sini saya ganti dulu button simpan, lalu saya jalankan lagi. Ini saya tambahkan aja supaya agak, kalau 2 huruf kelihatannya banyak yang ditampilkan nanti. Jadi saya tambahkan jadi hasil SP seperti ini aja. Oke, saya jalankan ulang. Saya compile ulang di sini. Nah, saya akan masukkan lagi node 1, isi node 1. Tambah data, lalu saya simpan. Nah, ini. Ya, dia akan muncul bahwa hasil SP itu adalah ini. Nah, kalau saya tambahkan lagi misalnya tambah 2, node 2 saya tambahkan ya. Dia tidak akan merubah SP-nya, tapi pada saat saya simpan data, maka SP di sini akan muncul. Seperti ini. Berarti data node kita sudah tersimpan ke dalam shared preference. Kok bisa? Karena di sini kita bisa lihat yang saya tampilkan di dalam log itu bukan AR node, tapi saya get string dari shared preference-nya. Jadi pasti data itu sudah ada di shared preference. Kalau kita kurang yakin lagi, kita bisa lihat di file explorer-nya sini. Ya, kita cari, kita buka di data, lalu data ya. Terus kita cari package kita. Package kita sekarang kan ini ya. com.kw nit node sederhana. Kita cari aja di situ. com.kw sorry. Aduh. Ini sederhana. Yang ini ya. Nah, lalu di dalamnya kita akan temukan folder share pref. Share pref ini bisa kita lihat, ini ada nodes SP. Nodes SP ini dari mana? Sebetulnya kita yang bikin. Nah, ini kita punya node SP di sini. Ya, kita tinggal klik aja 2 kali ya. Nah, dia menyimpan dalam bentuk seperti ini. Ini string. Ya, karena kita tadi kan put string ya di situ. Put string lalu kita get string. Dia sudah masuk. Oke. Ini nggak perlu saya tutup ya. Nggak usah saya tutup dulu. Lalu kita akan melakukan perubahan juga pada bagian hapus. Nah, kita lihat dulu kita hapusnya di mana. Jadi kalau ini adalah share preference ya, lalu tombol hapusnya itu ada di masing-masing item, berarti dia bisa jadi dia callback yang fungsinya ada di onCreate gitu ya, sudah di ada di main activity, sudah di override, atau dia masih ada di adapter nih gitu. Jadi saya lihat dulu. Nah, kita lihat di adapternya di bind. Nah, ini berarti kita menggunakan callback ya. Callback-nya berarti di activity-nya masing-masing. Saya lihat dulu. Nah, ini ya, ini callback-nya. Jadi pada saat dia tampilkan data, dia akan memanggil hapus data. Jadi kita bisa masukkan di sini. Ya, bisa di atasnya tambah data atau di bawahnya tampilkan data. Supaya nggak rancu, saya akan tambahkan di bawahnya tampilkan data. Gimana? Ya sama sebetulnya. Kita buat JSON-nya dulu. Lalu saya buat isi SP-nya. Jadi kalau tadi pada waktu tambah, saya nggak akan menambahkan data yang sudah ada, tapi data apapun di situ saya akan tumpuk. Makanya saya nggak perlu get dulu, tapi saya bisa langsung simpan.
Ya, jadi di AR Note itu kan memang ada dua ini ya, gitu. Jadi saya nggak perlu ngambil dulu terus saya tambahkan. Tapi kalau dihapus, saya nggak punya AR Note-nya, saya nggak punya release yang memang kita siapkan gitu. Jadi yang saya lakukan ya saya harus tampung dulu nih isi dari SP-nya. Jadi saya get string, lalu kalau tadi saya kasih data node ya, sekarang saya kasih data hapus, misalnya gitu. Nah ini nama yang terserah, seperti ini. Nah lalu kita bisa siapkan, ya kita bisa siapkan sebuah AR node hapus misalnya. Ini var ya, kita buat dia var aja, AR node hapus. Ya, yang dia adalah kosong ya, jadi a release of saya pakai DJ node ya, DJ node. Nah, jadi saya buat release kosong di sini. Lalu saya akan masukkan satu persatu dari isi SP itu ke AR node hapus ini. Jadi saya cek dulu di sini. Kalau isi SP-nya tidak sama dengan 0, maka saya akan rubah, saya akan convert gitu. Jadi saya buat tab object, tab token, release, DJ node. Oke, tab tokennya saya buat importnya dulu. DJ node, lalu seperti ini. Nah, AR node hapus, gini ya, AR node hapus itu tinggal saya isi gitu ya. Jadi dari JSON titik from JSON isi SP, type. Jadi otomatis kita melakukan pengembalian gitu dari data JSON itu kita kembalikan ke AR release. Nah, lalu di bagian bawahnya saya tinggal tambahkan. Jadi AR node hapus itu kan sudah semua data yang pernah dihapus. Jadi saya add apa? Add data yang saat ini dihapus. Data yang saat ini dihapus itu ada di sini kan? Ada di notes. Ya, ada di notes ini. Jadi saya masukkan aja add-nya. Saya kan gunakan data class node ya. Jadi saya buat seperti ini. Notes titik judul koma notes titik isi. Nah, lalu kalau sudah saya masukkan ke AR node hapus gitu ya. Jadi istilahnya gini, kalau saya sudah menghapus 2 kali, berarti kan di share preference itu ada 2. Nah, 2 data ini saya ambil dulu, saya masukkan ke AR node hapus. Nah, lalu saya hapus lagi nih, data yang ketiga. Data yang ketiga saya tambahkan di AR node hapus dengan menggunakan fungsi add ini. Nah, lalu kita tinggal kembalikan lagi ke share preference-nya. Jadi saya gunakan lagi ya file editor, saya buat edit. Lalu saya rubah JSON titik to JSON AR node hapus. Editor titik put string ya, put string saya samakan ya di sini ya. Jadi saya ambil di data hapus, saya juga masukkan di data hapus. Data hapus lalu JSON, JSON, lalu editor titik apply. Nah, ini harusnya datanya sudah bisa masuk ke data hapus. Kita coba aja. Kita coba jalankan di sini. Saya nggak keluarkan di log ya, jadi nggak akan keluar di log sini. Nanti kita akan lihat langsung di node SP-nya.
Nah, dia tetap akan hilang karena recycle view ini tidak mengambil dari data shared preference-nya. Jadi jangan bingung kenapa kok di sini nggak ada datanya gitu ya. Tapi jangan khawatir, data di SP itu tetap ada. Jadi misalnya saya masukkan gini, notes 3, ya, note 3, isi note 3. Ya, saya tambah note, lalu saya simpan. Kalian perhatikan di sini. Nah, hasil SP-nya dia hanya akan ada 3. Kenapa? Karena ingat ya tadi untuk simpan ini dia sistemnya adalah menumpuk gitu. Nah, saya hapus di sini. Lalu saya akan coba file explorer-nya. Saya buka. Nah, ini ya, jadi data hapusnya dia hapus 3, data node-nya dia 3. Kalau saya tambahkan lagi misalnya saya tambahkan di sini data 4, ini juga 4, saya tambah node, lalu saya simpan. Oke, ini saya buka ulang ya. Nah, data node itu isinya 4. Kalau saya tambahkan lagi supaya kelihatan, saya tambahkan 5 di sini. Ini 5, saya tambah node, lalu saya simpan. Nah, ini sudah berubah. Ya, sekarang kita coba dengan kita menjalankan ulang. Apakah data ini masih ada atau tidak? Oke, saya tutup ya. Saya tutup. Lalu saya buka. Di sini recycle view-nya kosong. Tapi kalau saya buka node SP, nah dia masih ada. Jadi seperti itu, ya. Nah, sekarang bedanya ya. Kalau data node itu kan dia menumpuk. Kalau data hapus dari cara yang kita buat tadi dia akan menambah. Jadi contohnya saya buka lagi di emulator, saya bikin data node 6 ya. Node 6 isi node 6. Saya tambahkan terus isi node 7, ini juga 7 tambah, lalu saya hapus, saya tambahkan satu lagi aja ya, 8 tambah, lalu saya simpan, lalu saya hapus yang 7. Nah, seperti ini ya. Lalu kita akan lihat untuk node SP-nya. Nah, yang tertampil di sini adalah ini. Ya. 3, 7. Nah, di data node 7-nya masih ada, iya. Karena saya belum melakukan simpan data. Ya, jadi jelas ya. Gimana saya memasukkan ke data hapus dan gimana saya memasukkan ke data nodes. Nah, ini yang saya pernah infokan juga gitu. Jadi kita hanya butuh satu file share preference, di dalamnya kita bisa menampung banyak key. Jadi data hapus, data node, terus data yang lainnya itu bisa kita tampung hanya di satu file nodes share preference. Nah, sekarang kita buat dari main activity ya. Dari main activity saya akan buatkan on-click listener untuk button daftarnya. Yang ini ya, button daftar. Nah, saya buatkan aja di sini. Letaknya terserah. Jadi kalau kita buat set on-click listener itu, letaknya mau di atasnya button simpan, mau di atasnya button tambah, di bawahnya nggak apa-apa gitu. Karena dia adalah listener. Ya, jadi tidak dijalankan secara langsung, tapi menunggu ada respon dari UI-nya. Lalu di sini saya hanya akan pindah ke intent. Jadi saya buat dulu, misalnya data intent ya dari sini. This, daftar hapus kelas .java,
Lalu saya lakukan start activity data intent, misalnya seperti ini. Oke, otomatis dia akan pindah ya. Otomatis dia akan pindah. Oke, saya cek lagi sebentar. Oke, nah lalu di daftar hapus, ini kalau kita jalankan tadi, pada waktu kita klik dia sudah pindah ke sini gitu, tapi dia nggak ada data yang ditampilkan apa-apa kan. Jadi saya harus buat di sini. Saya isi dulu di daftar hapus itu, saya buatkan recycle view aja gitu ya. Di daftar hapus, supaya gampang, saya bikinkan recycle view. Saya tarik, saya nggak usah rubah, ini saya tambahkan, ditambah lagi, tambah lagi. Nah ini saya buat default aja 8, 8, 8, 8, jadi supaya dia ada jaraknya. Lalu ID-nya saya kasih dengan RV data hapus. Oke, harusnya sudah ya. Nah, seperti ini. Lalu tinggal kita di activity-nya saya buat file RV data hapus fan view by ID recycle view r titik id titik rv data hapus. Lalu saya get dulu ya cell preference-nya, jadi sp, terus saya get share preference, namanya tadi tetap harus sama. Jadi kalau tadi saya gunakan node sp, berarti di sini saya juga akan membuka file yang sama. Jadi seperti itu. Lalu konteks titik mode private ya. Nah, saya tetap gunakan JSON karena bentuknya kan JSON. Nah, JSON lalu saya baca isi sp sama dengan sp titik get string ya, namanya tadi data hapus ya, data hapus. Nah ini harus sama, apa sih data apa sih yang mau kita ambil gitu di dalam file itu. Oke, lalu saya buatkan lagi, jika isi sp tidak sama dengan 0, kita bisa buat convertnya. Object type token release dc node. Benar ya. Oke. Lalu saya akan masukkan ke AR node hapus. AR node hapusnya harus kita buat dulu ya. Kita buat dulu, terserah mau dibuat di mana. Saya buat aja di sini. File AR node hapus. Saya buat dia adalah release kosong. Release dari dc node. Nah, lalu di sini AR nodes hapus, ya, saya isi dari JSON-nya. From JSON, isi sp, type. Nah, seperti ini. Sebentar, ini kenapa? Oke, ini ya harusnya ya. Nah, seperti itu. Oh, ini jangan val ya, tapi var. Kalau val kan nggak bisa dirubah nanti. Nah, seperti ini. Lalu kita memasukkan ke dalam recycle view-nya. Nah, di sini kita perhatikan, saya sudah punya layout itemnya dari sebuah recycle view.
di daftar hapus saya juga mau menampilkan data yang sama misalnya gitu ya. Saya mau menampilkan data yang sama. Lalu saya juga sudah punya adapternya. Nah, kalau data itu sama persis, kita nggak perlu membuat adapter itu dua gitu ya, atau membuat item itu dua. Kita bisa manfaatkan aja yang sudah ada. Jadi di sini saya langsung aja RV data hapus, titik layout manager, lalu saya buat linear layout manager, this, lalu saya buat adapternya. Ya, saya buat adapternya. Nah, saya gunakan adapter RV. Jadi adapter yang sudah ada sebelumnya. Datanya apa? Datanya AR node hapus. Lalu saya RV data hapus titik adapter sama dengan nodes adapter. Nah, kita bisa coba. Kita bisa coba ya. Harusnya sudah oke sih. Tapi kita coba dulu. Nah, ini kan sudah berjalan, kita bisa langsung lihat daftar aja. Nah, di sini sudah keluar ya, node 7. Seperti itu. Nah, apakah ini benar ya? Sebentar. Kita lihat dulu di sini, apakah dia benar. Oke, ini ada yang salah di sininya. Oke, saya akan coba dulu aja, biarkan dia. Saya tambah apa? Saya back dulu, saya tambahkan satu lagi. Jadi misalnya node 1 isi node 1. Tambahkan, simpan. Di sini node 2, isi node 2, tambahkan, simpan. Oke, lalu saya akan hapus node 2. Saya lihat daftar. Nah, ini dia sudah masuk node 7 dan node 2-nya. Node 3 ini kemungkinan ada yang salah ya di depan, jadi dia tidak terbaca sebagai ini. Sebentar. Oke. Ya, seperti itu gitu ya. Kita bisa coba aja sih hasilnya apa, kenapa kok keluarnya seperti itu gitu. Kita buat aja log di sini, misalnya log titik D. Tadi saya gunakan apa ya? Hasil SP ya. Saya akan gunakan hasil SP. Lalu di sini adalah AR nodes titik toString. Kita coba aja. Oke, saya langsung ke lihat daftar. Nah, ini hasilnya. Harusnya nampak ya. Harusnya nampak. Mungkin nanti kita better kita hapus dulu aja supaya kelihatan gitu ya. Karena saya juga agak aneh sih sebetulnya ya. Kalau di sini
dia nggak bisa tampil yang 3-nya. Tapi di sini kita bisa lihat bahwa yang 7 dan 2 ini nggak ada masalah gitu. Jadi sebetulnya program ini sudah benar ya, cuman mungkin ada data yang rusak pada saat kita perpindahan dari JSON ke JSON-nya. Kalian bisa coba lagi dengan data yang kosongan misalnya seperti itu ya. Kita gunakan share preference yang baru. Oke, seperti itu. Jadi setidaknya kalian sudah punya gambaran ya tentang bagaimana saya menyimpan ke share preference. Terus misalnya untuk melihat sebuah daftar, kalau data itu sudah ada di share preference, kita bisa memilih apakah kita mau menggunakan ekstra di intent atau kita gunakan aja share preference. Ya, lalu kita juga bisa langsung memasukkan, kita bisa memasukkan banyak atau release gitu ya, kita bisa memasukkan release ke dalam share preference dengan cara merubah dulu ke dalam JSON. Oke, dan satu share preference itu bisa mempunyai banyak key, jadi nggak usah bingung, loh saya kalau mau menyimpan 2 key, apakah saya harus menggunakan 2 share preference? Jawabannya adalah tidak. Kalian bisa menggunakan satu share preference untuk beberapa key. Oke, saya kira itu untuk penjelasan kali ini ya. Semoga sudah jelas dengan percobaan ini. Kalian bisa lanjutkan kembali untuk note-nya dengan fitur-fitur yang lebih baik, dengan fitur yang lebih banyak. Oke, terima kasih semuanya sudah melihat ya. Jangan hanya dilihat tapi juga dicoba. Oke, terima kasih semuanya.